Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah dari Prodi PGSD semester 5 Banjarmasin. Di sini saya akan bercerita tentang legenda Putri Kemarau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang berada di Sumatera Selatan. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memberi nama putrinya dengan nama Putri Jelitani. Karena lahir di musim kemarau, Putri Jelitani juga sering disebut dengan sebutan Putri Kemarau. Beberapa tahun setelah kelahiran Putri Jelitani, sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja, Putri Jelitani, dan seluruh rakyat negeri itu merasa berduka karena kehilangan permaisuri. Setelah meninggalnya permaisuri, negeri tersebut dilanda kemarau. Namun, tidak seperti kemarau sebelumnya, kemarau kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kemarau kali ini lebih lama dan lebih panjang proses kemaraunya. Jadi, banyak hewan-hewan, tumbuhan mati kelaparan. Wabah penyakit pun berdatangan, dan banyak manusia yang menjadi korbannya. Lalu, sang raja berbicara kepada Patih tentang banyaknya korban yang berjatuhan akibat kemarau yang melanda negeri mereka. Lalu, Patih mengatakan, ada seorang peramal sakti untuk memberikan jalan keluar. Sang Patih pun menemui peramal tersebut. Lalu, peramal tersebut berkata, "Wahai Sang Patih, soal kemarau ini perkara gampang. Hal ini karena para jin penunggu gunung sana sedang marah. Siapkan saja emas dan berlian untuk meredakan amarah jin. Setelah itu kemarau pasti akan berakhir." Setelah itu Patih pun langsung pulang ke kerajaan dan langsung mengatakan kepada sang raja bahwa meminta emas dan berlian agar penunggu jin tidak marah dan kemarau akan segera berakhir. Dan sang raja pun memenuhi permintaan peramal tersebut. Sang peramal bukannya memberikan emas dan berlian itu kepada sang penunggu gunung, tetapi malah menyimpannya sendiri. Berbulan-bulan lewat setelah Patih menyerahkan emas dan berlian kepada peramal, namun hujan yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sementara itu, Putri Jelitani tumbuh menjadi gadis dewasa. Sang putri sangat merasa sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. Setiap hari, baik siang maupun malam, Putri Jelitani tak henti-hentinya berdoa agar diturunkannya hujan. Dan sang raja pun tidak lagi mendatangi para peramal. Hingga suatu malam, Putri Jelitani bermimpi didatangi oleh ibunya. Dalam mimpi tersebut, ibunya mengatakan, "Wahai putriku, kekeringan yang melanda akan berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke dalam laut." Keesokan harinya, Putri Jelitani pun langsung menemui sang raja dan memberitahu jalan keluar untuk negerinya yang dilanda kemarau. Raja pun menyebarkan pengumuman agar semua rakyat berkumpul di kerajaannya. Setelah rakyat berkumpul, raja segera menyampaikan mimpi Putri Jelita. Lalu, sang raja bertanya kepada rakyat, "Apakah ada seorang gadis yang mau bersedia menjadi korban?" Tetapi hanya ada keheningan dan tidak ada satupun yang menjawab. Hingga ada seorang gadis yang mengatakan, "Saya bersedia." Ternyata gadis tersebut adalah Putri Jelita. Putri Jelita bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk negerinya sebagai seorang pemimpin, dan sang raja pun tidak menghalangi keinginan anaknya. Keesokan harinya, kapal berlayar ke tengah laut dan Putri Jelitani pun bersiap melompat ke tengah laut. Lalu Putri Jelitani pun menceburkan dirinya ke tengah laut. Tak lama setelah itu, awan hujan dan suara petir bergemuruh di langit.
Hujan deras pun mengguyur negeri itu setelah 8 tahun dilanda kekeringan. Sungai, kebun, sawah kembali tergenang air. Negeri itu pun kembali subur. Ketika sang rakyat berbahagia karena negerinya kembali subur, tetapi sang raja dilanda kesedihan yang mendalam karena putri satu-satunya telah tiada. Setiap hari, sang raja pergi ke pantai dan memandangi lautan. Setelah hari ketujuh kepergian Putri Jelitani, lalu ada ombak menghempas pantai dengan besar. Sang raja pun terkejut melihat seorang gadis perempuan berjalan mendatanginya. Sang raja sangat terkejut dan bercampur bahagia melihat sosok perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut adalah Putri Jelita. Sang raja sangat senang dan menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada Putri Jelitani. Demikian cerita dari saya, semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.